Halo guys, shalom. Ya, gua Vian. Gua Sasa So ya, di sini kita mau sharing ke sharing tentang kalian. ya kita mau bersaksi Mm-mm. mengenai uh, anak. Ya, anak untuk Mm, keluarga kita tuh suatu mujizat bagi kita. Ya, mujizat yang luar biasa lah buat Mm-mm. kita. Dari anak pertama sampai kita kan baru punya anak kedua. Nah, Jadi kita mau sharing ke kalian bahwa Tuhan Yesus tuh baik banget sama kita. nah, jadi mungkin kita bisa mulai dari anak kita yang pertama dulu kali ya. Nah, jadi mungkin bisa startnya dari pertama kali kita nikah tuh di tahun Tahun 2018. 2018 Nah, di situ waktu kita awal-awal nikah sih kita sebenarnya belum ada kepikiran buat mau punya punya anak. anak sih sebenarnya. Jadi ya kita nyantai-nyantai aja dulu, jalan-jalan dulu, terus kayak ya udah kayak hidup berdua aja gitu biasa. Nah, nah, terus singkat cerita di tahun sekitar 2020 ya sebelum COVID, ya kita mulai adalah mau kepinginan punya anak gitu. Tapi ya Sebetulnya udah dari 2019 akhir ya. 2019 akhir lah. Uh-uh. Semoga sebelum COVID ya, Mm-mm. sebelum COVID tuh kita udah mau punya anak. Nah, terus ya udah coba beberapa bulan masih nggak bisa Enggak. terus gitu. Masih Uh-uh. apa Belum belum dapat. dapet. Nah, terus akhirnya singkat cerita di Tahun COVID ya, lagi pas COVID ya, 2020. iya pas lagi tahun 2020 pas COVID. Nah, kita tuh ada dianjurin sama saudara dikasih tau lah, pokoknya kita ada program ke dokter ini gitu. Mm-mm. Jadi kata dokter ini nih bagus kata bla bla bla. Ya udah di situ kita ikut aja deh. Ya udah coba kita ikut, terus kita ke sana kita cek, ternyata di sana dicek kalau gua tuh dicek Tubuhnya spermanya, ya, terus tubuhnya Sasa juga. kita ada antibodi anti sperma kalau buat cewek. Itu kita Eh, juga baru tahu sih ya. ya, Jadi pokoknya intinya dicek, ternyata ya kata dokternya ada masalah ada lah masalah di dalam tubuh lah dalam gitu, dalam tubuh kita. Di Sasa antibodi antispermanya tinggi tinggi, katanya, di gua spermanya spermanya kecil kecil, katanya. Ya udah jadi udah kita kita ngikutin, ikutin akhirnya dia nganjurin untuk masukin sel darah putih. ya, Jadi jadi sel darah untuk merah gue diambil, mm-mm, terus jadi sel darah putih putih terus masukin ke tubuhnya sasa, Sasa gitu, jadi disuntik. biar antibodi anti sperma itu turun Turun, gitu. bener turun. Nah guanya juga minum obat untuk naikin sperma Sperma gitu. Nah intinya gitulah. Ya udah kita berobat sampai kurang lebih kayak 3 bulanan ya. iya kayaknya 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan lah. 3 bulan deh. Nah itu tiap minggu atau tiap dua Dua minggu minggu gitu sekali kita kita ke tuh sana. Udah jauh dicekin. banget gitu kan, di Jaksel ya. Mm-mm. Kita ke sana macet-macetan. Nah terus setiap minggu tuh kita setiap pulang tuh stres gitu, Mm-mm. mikirin angka mulu, kayak jumlah sperma gua, terus antibodi spermanya berapa, pokoknya stres lah setiap minggu, setiap cek tuh stres gitu. Sampai akhirnya kita tuh udah ngikutin semua, Iya udah sampai habis lah. dianjurin nih sama dokter sampai berapa lama gitu. Benar. Sampai akhirnya dokter bilang lagi kalau ini hasilnya belum memuaskan lah gitu. Iya. Jadi harus diulang dari awal. Iya, jadi udah sampai akhir, kita udah ngikutin, udah sampai lama, udah habis juga sampai lebih dari 50 juta. Ternyata dokternya bilang nihil dan katanya harus diulang lagi dari awal. Wah, di situ kita kayak, hah? Ini dokternya bener atau enggak gitu kan? Jadi udahlah, dari situ kita memutuskan udahlah kayaknya kita nggak udah mau stop ngulang dulu gitu, dah gitu iya, ya. stop dulu deh di situ. Nah di situ tuh kita masih kayak ngandelin kekuatan kita sendiri aja gitu, kayak apa namanya, kita bilang iyalah nanti kalau misalnya masih belum punya anak sampai pertengahan tahun kita mau inseminasi deh gitu kan. Kalau sampai akhir tahun kita belum punya anak, kita mau bayi tabung deh gitu. Kita kayak masih kayak ngandelin kekuatan manusia aja gitu. Nah terus akhirnya jeng-jeng gitu kan, nyampe ke pertengahan tahun, akhirnya masih juga belum dikasih gitu ternyata. Juga sama Tuhan. Ya udah, akhirnya kita mau inseminasi deh ke salah satu dokter di Jakarta Barat gitu. Nah itu terkenal dengan inseminasinya. Ya, akhirnya pas kita udah sampai di sana, adalah singkat cerita kita udah datang nih ke dokter ini. Benar, kita udah datang. Dokter belum kita bawa hasil yang kita sebelumnya yang dari dokter Jaksel itu ke dokter yang Jakbar ini, kita bawain ke dia. Terus pas kita datang dia cek, tahu nggak dia bilang apa? Dia bilangnya mau ngapain? percuma, inseminasi percuma.
kalian nggak bakal bisa punya anak, dia ya bilang. Kecuali bayi tabung. bayi tabung katanya gitu. Percuma mau inseminasi berapa kali juga nggak nggak bisa bakal bisa, dia gitu. bilang. Terus kita sih nggak sedih sih, ya, kita nggak sedih, cuma nggak ngerasa sedih, nggak apa, cuma kita di situ kayak merasa ya di hati saya cuma bilang wah dokter nggak tahu Tuhan saya gitu, karena sama saya juga feeling gitu, jadi kayak wah dokter belum tahu. Di situ baru kayak kita oh iya sadar gitu bahwa kita kok kayak ngandelin kekuatan kita sendiri gitu, nggak ngandelin kekuatan Tuhan. Dia belum tahu, dokter tuh belum tahu Tuhan kita siapa gitu. Ya udah akhirnya, tapi di situ dokter nganjurin kita untuk HSG akhirnya. HSG. Jadi kalau ngecek jalurnya ada yang macet, jalur tubnya kita tuh ada yang ketutup apa enggak ya. Nah, ya udahlah. Menurut kita ya udahlah nggak apa-apa ngecek kan nggak apa-apa, ngecek kita, aja. Gitu. Tapi di situ kita udah nggak berencana untuk inseminasi sebenarnya. Jadi kayak udah 50-50 gitu. Nah, terus akhirnya tapi ya udahlah ngecek aja mah nggak apa-apa. Cek aja, benar, nggak apa-apa lah, cek aja. Jadi minggu depannya kita mau cek ya, masalah ya. Tapi disuruh minum obat dulu. Minum obat dulu rasanya. Jadi dibawain batesin apa-apalah itu. Obat-obat itulah. Jadi pas diminum siang. H-1 sebelum HSG. Pas udah lagi diminum, siang minum, sorenya itu merah tuh sekujur tubuh. Merah-merah sekujur tubuh, gatal lagi. Iya, sampai kita cek ke dokter juga. Kalau dokternya juga salah sampai dikiranya autoimun, ya kan? Nggak taunya alergi obat. Gitu. Udah gitu. Nah di situ kita mikir, kayaknya ya Tuhan tuh nggak mengizinkan. Juga. Karena H-1 langsung merah-merah sekujur tubuh, sampai besok juga masih ada merahnya. Udah gitu sampai di situ kita udah deh, waktunya kita berserah aja sama Tuhan. Iya, di situ kita lebih milih, oh ya udah deh, ini kayaknya kita tuh terlalu ngandelin kekuatan kita sendiri gitu, terlalu ngandelin kekuatan manusia. Jadi kita dari situ kita udah deh berserah 100% gitu, pasrah sama Tuhan Yesus. Jadi itu kita mengimani gitu. Kalau emang belum waktunya Tuhan, ya belum gitu. Di situ kan waktu itu tuh saya tuh sering lari pagi. Nah, setiap hari tuh saya suka lari pagi gitu kan. Jadi saya setiap pagi mengimani. Kan saya sebentar lagi mau ulang tahun lagi gitu ya. Lagi tahun 2021 ya. 2021. Nah, saya tuh setiap hari mengimani 2 bulan sebelum kalau nggak salah ya. Jadi saya setiap hari mengimani, Tuhan sebentar lagi saya tuh mau ulang tahun. Saya yakin Tuhan pasti kasih kado yang terbaik. Saya bilang gitu. Nah, saya kado yang terbaik itu tuh maksud saya anak gitu. Nah, ya udah setiap hari saya mengimani. Terus saya juga ada saya mengimani juga kalau bahkan orang yang wanita pendarahan aja, yang penting asal memegang jubah Tuhan aja dia bisa sembuh gitu. Saya mengimani itu. Nah, ya udah tiba-tiba di situ saya dikasih hikmat. Nah, saya kan nggak tahu ya alat alat tes kesuburan. Saya tuh belum pernah tahu alat tes kesuburan. Nah, terus tiba-tiba saya dengar suara kalau coba cari alat tes kesuburan. Ya udah. Terus saya iseng-iseng cek di Tokopedia alat tes kesuburan. Tahu nggak harganya cuma berapa? Harganya cuma 2.000. Ya udah, saya beli alat tes kesuburan itu cuma beli 10 biji kalau nggak salah. Ya udah saya beli. Akhirnya saya iseng, saya kasih tahu, mau nggak kita tes pakai alat tes kesuburan ini. Ya udah, boleh deh. Nah, terus akhirnya Sasa kan pakai aplikasi kan, pakai aplikasi biasanya untuk ngetes hari kesuburnya tuh kapan gitu. Terus mens apa segala macam. Nah akhirnya pas hari suburnya kita tes ya. Hari subur di aplikasi Hari subur di aplikasinya benar. Akhirnya kita tes pakai yang tes alat tes kesuburan itu. Jadi alat tes kesuburan tuh dia sama aja kayak alat tes kehamilan. Pokoknya jadi kalau garis 2 positif, itu subur gitu. Kalau garis 1 negatif. Nggak subur. Nah pas hari subur di aplikasi kita tes tuh ternyata negatif. Jadi pokoknya kita ngecek kurang lebih beberapa kali negatif mulu. Jadi hari pertama negatif, ya udah. Sampai mikir hari kedua, hari ketiga negatif terus sampai kita mikir, aduh ini alatnya bener enggak gitu, cuma 2.000 lagi kan. Ya udahlah. Pas hari keempat ya hari keberapa gitu ya, lupa. Kita cek lagi, taunya benar garis 2. Iya, hari keempat kalau nggak salah. Disitulah kita ya udah kita coba. Ya, akhirnya kita coba gitu kan. Pokoknya kita tuh berhubungan cuma 2 kali. Iya, kayak cuma 2 kali kalau nggak salah. Terus nggak
singkat cerita nggak lama dia telat lama tapi gitu kan. Ya tapi kita tuh anggap remeh karena ya biasanya maju mundur gitu kalau misalnya mens gitu. Udah gitu pas kita pagi-pagi Vian bilang udah kalau nggak kita coba test pack aja gitu. Akhirnya. Pas akhirnya ya udah akhirnya pas kita test pack jam 6 pagi itu kita masih ngantuk-ngantuk, benar garis 2 akhirnya saudara-saudara. Tuhan Yesus baik tuh di situ kita nangis bareng-bareng ya di kamar mandi. Kamar mandi kita nangis bareng-bareng gitu kan. Ya udah, terus itu ternyata kita cek ke dokter juga, bener udah ada kantongnya gitu kan, hamil. Ya puji Tuhan, berarti apa yang diimani itu sudah terjadi gitu. Tuhan Yesus hebat. Dan kita sebelum itu juga kita selalu mengimani. Kita berdoa kalau kita sudah punya anak sebelum umur 30. Terus saya juga mengimani kalau saya tuh sudah mengandung. Bener. Gitu. Saya tuh sudah hamil, saya sudah dapat anak di rahim saya gitu. Kalau doa tuh gitu. Ya, dan saya cuma beriman kalau misalkan Tuhan Yesus aja bisa membukakan rahimnya Sarah, Abraham, kenapa saya enggak? Karena Tuhan saya dari dulu sekarang sampai selamanya tuh sama gitu. Benar. Jadi imannya saya cuma bilang bisa, pasti gitu ya, Tuhan saya sanggup gitu. Benar, amin. Jadi gitu akhirnya puji Tuhan akhirnya kita dapat masa hamil kan. Anak tapi perjuangan nggak sampai hanya di situ aja, saudara. Akhirnya pada saat bulan ke berapa kayak 16 weeks gitu. 16 week itu pas malam-malam, tepatnya hari Sabtu ke Minggu. Ya, jadi pas Minggu. Itu tuh dokter tuh nggak ada sama sekali lagi libur. Itu tuh kayak pendarahan, bukan kayak pendarahan, darahnya seger gitu. Kalau misalkan itu kan bisa keguguran ya saudara. Benar, yang kita tahu kan ya takut lah secara manusia gitu kan. Tapi di situ kita balik lagi gitu, kita mau minta pertolongan ke dokter juga nggak bisa gitu karena dokter kan tutup segala macam. Ya udah, di situ akhirnya kita cuman berlutut berdoa. Kita nyari Tuhan gitu, Tuhan tolong segala macam, kita berdoa. Ya udah akhirnya kita ke UGD dulu nggak ya? Akhirnya ke dicek juga ke UGD ya? Pertama ke UGD. Pertama kali itu ke UGD ya? Ke UGD, tapi ya udah darahnya masih keluar nggak gitu. Tapi ternyata enggak. Udah nggak keluar. Gitu. Udah gitu saya tuh inget sama mami saya. Mami saya tuh lagi waktu dulu juga pernah keguguran, tapi dia tuh merasa perutnya tuh melilit gitu. Nah kalau saya tuh enggak, tapi keluar darah seger gitu. Benar. Jadi udah diimaninnya nggak apa-apa gitu ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kita minta tolongannya sama Tuhan aja. Gitu. Kita berdoa. Beriman, berdoa, ya pasti bayinya sehat. Bayi sehat. Udah gitu nggak kenapa-napa gitu. Terus akhirnya hari Seninnya kita langsung cek dokter. Ya. Terus kata dokter nggak apa-apa gitu ya, anaknya sehat, jantungnya oke gitu. Oke, udah. Jadi akhirnya kita santai-santai aja. Terus kata dokter udah nggak apa-apa, jalan-jalan aja gitu ya, happy aja. Setiap habis jalan-jalan lagi. Tapi setiap habis jalan-jalan keluar lagi darah. Dan itu darahnya keluarnya setiap hari Minggu. Iya, keluarnya setiap hari Minggu. Jadi kita benar-benar kayak nggak bisa langsung ke dokter gitu. Jadi akhirnya keluar lagi minggu depan keluar lagi gitu. Sampai akhirnya dokter memutuskan untuk cek dari rahim, dari bawah gitu, dari vagina gitu akhirnya. Terus akhirnya ketemu kalau misalnya kena placenta previa. Iya, akhirnya ternyata ketemu placenta previa. Jadi placenta previa itu gesek-gesek ya. Plasentanya itu deket di bawah ya kalau nggak salah gitu. Iya, gitulah intinya. Ya puji Tuhan lah. Tapi ya semuanya akhirnya sampai Mila lahir, puji Tuhan semua sehat, anaknya sehat, sempurna. Ya puji Tuhan lah, Tuhan tuh baik. Jadi ya pelajaran kita banget gitu kalau lagi sebelum punya anak tuh saya dikasih hikmat juga gitu. Bayangkan dari jutaan sperma gitu. Kalau misalnya Tuhan belum menghendaki, ya Tuhan nggak akan kasih gitu. Maksudnya
kita biarkan aja Tuhan bekerja gitu, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Mau kita mau maksain kayak inseminasi, mau bayi tabung, kalau kata waktunya Tuhan belum, ya belum gitu. Jadi ya yang kita dapat tuh, pelajaran yang kita dapat tuh, janganlah kita ngandalin kekuatan kita sendiri gitu, jangan ngandalin kekuatan manusia, andalin aja Tuhan, percaya aja sama waktu Tuhan, kalau waktu Tuhan tuh yang terbaik gitu. Ya benar, akhirnya kita dikasih Mila tuh dengan waktu yang terbaik gitu, waktu yang sangat pas. Dan sebelum 30 tahun. Dan sebelum 30 tahun. Itu yang hebatnya banget sih. Jadi ya berdoa saudara, berdoa itu penting banget sih. Besar kuasanya. Besar kuasanya berdoa. Gitu. Itu aja sih. Ya, nanti kita lanjut part 2 kali ya. Part 2 ya. Thank you guys. Bye-bye. God bless you. God bless you.